Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Sudah berapa yang join ini? Sudah join semua kah? Belum, Prof. 18. 3 orang lagi, Prof. Bagaimana kita bisa mulai? Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam, Prof. Halo. Ya, Prof. Kenapa Anda menjawab? Silakan, Prof. Jangan disoal. Ini kan, kita buka ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Prof. Waalaikumsalam, Prof. Salam, Prof. Sudah join Waalaikumsalam, selamat siang, Prof. siang ya. Bagaimana sudah semua dapat NIM-nya? Sudah, Prof. Oh, sudah. Ada sebagian yang belum. Oh, nanti tolong dikirim ya ke grup itu ya, daftar nama bersama NIM-nya, karena itu nanti akan dipandu oleh Ibnu ya, Ibnu Abdul Hadi untuk nanti pertemuan berikutnya kan ada presentasi, kemudian ada kuis ya. Semua ini domisilinya apa ya? Banyak di luar kota ya. Ada berapa yang domisili Makassar? Saya, Prof, di Makassar, Prof. Oh iya. Saya juga, Prof. Banyak yang di luar ya. Saya Maros, Prof. Dekat J. Ada Kalimantan? Ada Papua? Papua ada, Prof. Oh, ada. Saya, ya. Jadi nanti tolong di grup ya, dibikin daftar NIM, nama mahasiswa dan di sini ya, supaya kita tahu dari mana saja pesertanya ya, supaya kita petakan itu ya. Baiklah, kita mulai saja ya. Sudah jam 1 lewat kan? Ya, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita bisa memulai ya kuliah perdana untuk mata kuliah psikologi pendidikan ya. Saya kira kita sudah kirim itu kontrak kuliah yang ada pembagian kelompok 7 ya. Mungkin bisa ditayangkan Ibnu ya, itu kontraknya. Ya, Prof. Kita bisa lihat dulu ya. Sudah ada, Prof. Sudah ya. Jadi mungkin di sini kita lihat bahwa ada satu buku ya, kita akan pelajari e-book ya. Saya kira sudah semua dapat ya. A Study of Learning Mathematics Related to Some Cognitive Factors and to Attitudes by Daniel Dalal ya, Dal Farhan ya. Nah, di sini kita bagi 7 kelompok ya.
masing-masing kelompok 1 sampai 7 mulai chapter 1 sampai dengan chapter 7 ya. Nah, di sini mahasiswa dibagi ke dalam 7 kelompok ini kan. Setiap kelompok membuat PowerPoint sesuai dengan tugas yang diberikan ya. Kelompok 1 untuk bab 1, kelompok 2 untuk bab 2 dan seterusnya. Dan PPT-nya nanti dikirim ya, kalau paling lambat sehari sebelum pertemuan ya, supaya teman-teman lain juga bisa melihat PowerPoint-nya. Kemudian disajikan pada jadwal kuliah ya. Itu penyajiannya ya sebenarnya dibuat secara bersama ya, walaupun berjauhan. Saya kira sekarang komunikasinya bisa dilakukan dengan mudah. Bagaimana tekniknya Anda bisa bekerja sama, dan juga di dalam penyajiannya nanti saya harapkan semua mengambil bagian ya. Dan itu akan ada nilai presentasi, ada nilai ini nilai PowerPoint-nya, kemudian nanti nilai kuisnya juga ya. Ya, jadi kelompok 1 itu sampai kelompok 4 itu 3 orang ya. 3 orang, kelompok 5, mulai kelompok 5, 6 dan 7 masing-masing 2 orang ya. Ya, saya kira oke. Jelas ada pertanyaan tentang ini? Sudah jelas ya pembagian tugasnya? Oke. Nah, saya sedikit ingin menyampaikan sedikit panduan bagaimana membuat PowerPoint ya. Ada PowerPoint cerdas presentasi, coba tolong ditampilkan Ibnu. Di mana di sini di sini ini ya. Ini. Bagaimana share ini? Hah? Ini. Ini mulai dari sini. Ya. Ini sama jadi. Dari sini juga. Mau di slideshow. Nah. Ya. Ya, jadi bisa lihat ya PowerPoint-nya. Halo? Iya, Prof. Bisa, Prof. Ya, jadi di sini sedikit ya panduan bagaimana membuat PowerPoint-nya supaya ada sedikit arahannya. Mana itu? Ya, jadi membuat slide atau membuat PowerPoint-nya ini banyaknya slide disesuaikan dengan waktu presentasi yang disiapkan ya. Kira-kira waktu presentasinya sekitar 15 menit ya. Kali lama 20 menit. Satu slide memuat hanya satu ide utama ya. Jangan terlalu banyak ide dalam satu slide. Kata kunci saja yang ditampilkan, bukan paragraf ya. Jadi biasanya ada yang membuat PowerPoint satu paragraf lengkap ya, sampai tulisannya juga susah dibaca ya. Visualisasinya harus jelas ya, jadi harus ditampilkan dengan baik. Kemudian perhatikan latar belakang dan warna dibuat sederhana, mungkin
ada yang disebut cognitive load sekecil mungkin ya. Muatan kognitifnya supaya sedikit mungkin hanya menampilkan fitur-fitur yang memuat informasi penting ya. Ya, biasanya ada yang memuat ada bunyi-bunyi, ada apa banyak apa tampilan-tampilan yang tidak sebenarnya diperlukan ya. Tolong dihindari itu. Huruf minimal 18 font ya, font 18 supaya bisa terlihat. Hindari animasi ya, animasi suara ya. Irritating effect karena memperbesar cognitive load ini ya. Mengapa cognitive load-nya harus kecil mungkin supaya ini daya serap informasinya lebih tinggi ya. Kalau terlalu banyak gangguan-gangguan itu nanti orang susah menangkap idenya ya. Yang kita pentingkan adalah pesan yang disampaikan ya melalui PowerPoint itu ya. Kemudian mulai penyajian kita tentu ya selalu memberikan salam, kemudian memperkenalkan diri secara singkat ya. Jadi nanti harus ada juga perkenalkan kelompoknya ya, siapa-siapa kelompoknya ya. Kalau bisa juga sedikit background kelompoknya ya. Bekerja di mana ya. S2-nya apa ya, kan kadang-kadang juga ada apa S1-nya di mana ya dan sebagainya ya. Pokoknya bagaimana Anda bisa memperkenalkan kelompoknya secara singkat ya. Ini yang penting juga outline penyajian terorganisasi dengan baik sesuai urutannya. Jadi harus ada outline-nya ya. Poin-poinnya itu harus ada dijelaskan sebelum masuk ke intinya ya. Nanti saya berikan contoh presentasi saya. Kemudian ya menyajikan informasi, tidak membaca slide. Ini sebenarnya sulit kita tidak membaca ini karena kita tidak bertatap muka ya. Kita tidak menghadapi Anda secara offline ya, tatap muka. Jadi terpaksa juga di sini ya, tetap andaikan ini kita tatap muka ya, harus yang berbicara itu menghadapi audiens dan tidak membaca PowerPoint-nya. Nah, percaya diri benarnya informasi yang disampaikan ya, harus betul-betul ya. Jadi nanti buku itu dibaca baik-baik, kemudian disari, ambil hal-hal penting ya. Kemudian menjawab pertanyaan, memahami pertanyaan sebelum menjawab, jawaban tidak meluas ya, fokus menjawab pertanyaan ya. Jadi kadang-kadang ada orang yang menjawab pertanyaan keluar dari apa yang diminta penanyanya ya. Kalau memang tidak tahu ya jujur ya, mengatakan tidak tahu ya, memang tidak tahu pertanyaan-pertanyaan itu ya. Jika ya bersikap sopan, menghargai semua pertanyaan, memberikan apresiasi pada penanya ya. Ini sekira tata krama di dalam berkomunikasi ya. Sekira itu perlu diperhatikan. Nah, bagaimana menutup penyajiannya? Berterima kasih kepada semua pendengar, meminta maaf jika ada yang salah, memberi salam juga ya. Sekira nah, presentasinya di sini ada sedikit apa semacam catatan singkat apa yang disebut presenter ya. Presenter yang baik mau to see. Jadi kita bisa melihat presentasinya dengan baik, kita bisa mendengar ya apa yang disampaikan dan kita bisa membaca ya apa-apa yang disajikan di dalam slide-slide itu ya. Nah, kesimpulannya di sini the medium is the message ya. Jadi mediumnya ini sebenarnya pesan yang disampaikan, apa pesan yang disampaikan ya. Kemudian kita understanding media, the most important media is you. Jadi media sebenarnya Anda yang presentasi ya. PowerPoint itu alat saja apa? Alat untuk bisa menjadi membantu ya untuk memediasi Anda di dalam menyampaikan pesan-pesan itu. Saya kira jelas ya, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya pindah ke ini ya. Ya, ini ya. Ya, ini contoh yang kemarin ya, saya presentasi di International Conference on Statistics, Mathematics, Teaching and Research ya.
hari ulang tahunnya Prodi Statistika ya, 10 Oktober ya 2023. Jadi tanggal 9 10 mengapa minggu lalu saya tidak sempat juga memulai kuliah karena saya aktif di konferensi itu ya. Jadi di sini saya jelaskan sedikit perbedaan antara pemikiran secara statistik dan juga pemikiran secara matematik ya. Hah? Belum tampil, Prof. Belum tampil. Belum, Prof. Masih yang tadi, Prof. Oh itu. Masih yang tadi. Oh ini belum tampil ya saya. Ini ya. Itu. Share. Oh ya belum ya. Sudah kelihatan ya? Yang Sudah, PowerPoint-nya, Prof. Pak? Sudah ya? Ya. Differences in ways of thinking, statistics and mathematics complement each other, including strong scientific theory and methodology foundation. Jadi ya tentu ada kaitannya sedikit dengan psikologi. Ini kita perlu memahami perbedaan cara berpikir matematika dan statistika, tapi keduanya saling melengkapi ya, saling memerlukan untuk membangun landasan ya, landasan teori dan metodologi ilmiah yang kuat ya. Nah, di sini kenapa Anda bisa bergerak ini? Ya, ini saya sampaikan di ini the fifth ICS MTR 2023. Di sini ada temanya ya, Advancing Research and Teaching in Mathematics and Statistics for Transformation toward the Civilization 5.0 ya. Monday, Tuesday, 10 Oktober 2023 ya. Jadi kemarin minggu lalu ya, ini tanggal 9 10 Senin Selasa kita adakan konferensi dalam rangka memperingati ulang tahun program studi statistika di UNM ya. Jadi nah ini sedikit perkenalan ya. Saya perkenalan diri saya, di background saya apa ya, terutama di bidang formal ya, education ya. BA Dr. Andes dalam matematika diperoleh di UNM ya, yang sebenarnya masih IKIP dulu ya. Kemudian magister pendidikan di pendidikan matematika di Universitas Negeri Malang, MSc PhD in Statistik, Iowa State University, Amerika. Kemudian ada member of Music Maroh, National Statistical Honor Fraternity di Amerika. Ini adalah orang-orang yang diberi penghargaan, dianggap memberikan kontribusi ya di dalam memajukan statistika ya, ada kontribusi ya di dalam pengembangan statistika di Amerika ya, disebut dengan Music Maroh ya. Kemudian ada Certificate Organization dari USAID, Profesor in Statistik, kemudian research interest ada Statistic Education dan Bootstrap Method ya. Nah, ini nanti Anda juga sedikit di dalam PowerPoint-nya memperkenalkan anggotanya ya, 3 orang itu apa sedikit background-nya ya. Nah, ini online-nya, presentasi online-nya saya bicara tentang statistical thinking dan mathematical thinking ya. Kemudian the beauty of statistic ya. Jadi keindahan statistika, keindahan matematika, bagaimana antara statistika dan matematik, ada inspirasi untuk penelitian, kesimpulan, rekomendasi dan implikasi ya. Nah, ini contoh bagaimana kita membuat online ya, outline dari presentasi ya. Kemudian nah ini mulai dari apa? Ada yang bisa jelaskan apa bedanya berpikiran statistik dan matematika? Ada yang bisa jelaskan? Ya, di sini dijelaskan bahwa statistik has its own tool and way of thinking. Jadi statistika mempunyai alat dan cara sendiri berpikir ya. Dan statistika terpisah dari disiplin ya,
statistics as a separate discipline with its own unique way of thinking and its own tool for approaching problem. Jadi statistika adalah merupakan disiplin tersendiri yang mempunyai keunikan cara berpikir dan mempunyai alat-alat tersendiri untuk mendekati satu masalah ya. Nah, sekarang apa bedanya berpikir secara statistik dan berpikir secara matematik? Jadi di sini statistical thinking ya, induktif probabilistik ya. Jadi berpikir induktif dan probabilistik, the inference of general laws in particular circumstances. Jadi dari hal-hal khusus ya, kita menginputkan sesuatu yang lebih general ya. Dan bersifat probabilistik. Artinya apa? Probabilistik. Jadi kesimpulan-kesimpulan kita bersifat probabilistik. Tidak ada jaminan 100% benar ya. Kita selalu mempunyai namanya confidence level ya. Confidence level. Level of significance ya. Kemudian matematikisnya deduktif, deterministik. Jadi inference of particular instances by reference to a general law. Jadi matematika itu berangkat dari hukum-hukum umum ya, hukum-hukum yang umum, kemudian kita turun pada kesimpulan-kesimpulan yang lebih khusus ya. Jadi dari umum ke khusus, kalau tadi dari khusus ke yang semakin general ya. Nah, ini dua hal yang berbeda ya. Jadi ini misalnya contohnya ya, bagaimana berpikir secara statistik. Di dalam populasi ada namanya parameter ya. Ada parameter, kemudian di dalam kita ambil sampel, di sampel itu kita menghitung statistik ya. Apa gunanya statistik itu ya? Statistik digunakan untuk mengestimasi nilai-nilai parameter ya. Karena sampel ini kita tidak mengamati populasi secara keseluruhan, hanya sebagian ya. Kemudian dari sampel itu kita bisa mengestimasi ya, berapa besar nilai-nilai parameter yang ada di sana ya. Jadi nilainya X bar, S nilainya rata-rata dan simpangan baku. Kalau di parameter simbolnya mu dan sigma ya. Ini namanya proses inferensi ya. Kita bisa mengestimasi, kita bisa menguji hipotesis dan sebagainya ya. Dan sekali lagi kesimpulan-kesimpulan statistik itu selalu dinyatakan dalam bentuk level of confidence ya. Berapa tingkat keyakinan kita tentang kesimpulan itu. Dan tidak ada kesimpulan-kesimpulan yang menjamin 100% ya. Nah, kemudian di sini misalnya contoh lain ya, berpikir statistik. Kita ada 100 bola di dalam satu keranjang tanpa mengetahui berapa banyak warna merah, hijau, kuning dan putih ya. Kita mengambil 10 bola secara random ya. Apa itu secara random? Mengambil secara acak. Artinya tidak pilih-pilih ya. Artinya random, setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk bisa terambil ya. Kemudian kita mendapatkan 5 bola merah, 3 bola kuning dan 2 bola putih. Kita bisa memprediksi bahwa ada 50 bola merah di populasi itu, di keranjang itu 30 kuning dan 20 putih ya. Nah, ini cara berpikir secara statistik. Bagaimana kalau matematika ya? Nah, ini juga dengan konteks yang sama. Kita ada populasi di situ. Misalnya ada 5 anak laki-laki, ada 10 anak perempuan. Ya, kita sudah tahu isi populasinya ya. Nah, berapa peluang mengambil perempuan kalau kita mengambil secara acak satu dari populasi itu ya. Maka karena ada 10 perempuan dan 15 ada kesalahan di sini ya. Oh ya betul. 10 perempuan 5 laki-laki jadi totalnya 15 ya. Populasi itu mempunyai anggota 15, diantaranya 10 perempuan dan 5 laki-laki. Kita mempunyai peluang 10/15 ya, 0,67 atau 67% kemungkinannya kita mendapatkan perempuan kalau kita mengambil satu orang secara acak ya, tanpa pilih-pilih ya.
Ya biasanya dengan cara undian atau apa ya. Sekarang sudah ada dengan cara apa elektroniknya melalui HP mengambil secara random. Ya, itu sedikit gambaran bagaimana kalau kita konteks seperti ini. Ada 5 bola merah, 3 kuning, 2 putih ya. Di dalam satu keranjang ambil 1 bola secara acak. Berapa peluang terdapat mengambil 1 bola kuning ya? Karena kuning ada 3 di antara 10 adalah 0,03 atau 3% ya. Peluangnya mendapatkan bola kuning ya. Oke. Saya kira saya tidak perlu masuk terlalu jauh karena kita akan fokus nanti pada buku itu ya. Jadi ini hanya sekedar saya contoh saja ya. Kemudian terakhir ada paradigm, kemudian the beauty of mathematics ya. Ada matematika sebagai sistem, matematika sebagai alat, matematika sebagai metode berpikir dan penalaran matematika ya. Nah itu nanti saya tidak masuk ke situ ya. Kemudian statistika dan ini ada bagaimana kaitan antara statistika dan matematika, bagaimana orientasi statistikawan dan matematikawan ya. Kemudian saja matematis ya. Oke. Orientasi dari para statistikawan dan matematikawan ya. Konsensus dalam pengajaran, connection in many fields ya, keterkaitan antara banyak bidang ya, sinergi antara statistik dan matematik ya, bicara undergraduate learning material, undergraduate learning objektif ya, the role of mathematics statistik, bagaimana peranan matematika di dalam statistik ya, itu banyak ya, matematika rumus-rumus ya banyak kita gunakan di dalam statistik. Teori peluang ya, teori peluang itu adalah matematika dan statistika dibangun berdasarkan peluang ya. Nah, ini ada contoh di disertasi saya bagaimana limit ya, teori limit dari matematika membantu membuktikan konvergensi dari metode bootstrap ya. Metode bootstrap adalah satu pendekatan analisis statistik ya. Nah, ini contoh ya. Ya, bagaimana menggunakan induksi statistik ya di dalam membuktikan rumus-rumus matematika. Ini juga saya kira sudah di S1 ya, banyak dipelajari membuktikan rumus-rumus misalnya jumlah deret ya, buktikan tunjukkan dulu benar untuk N1, N2 dan andaikan benar untuk N sama dengan K, kita tunjukkan benar untuk K tambah 1, maka kita simpulkan bahwa rumus itu berlaku untuk semua bilangan bulat positif dari 1 sampai dan seterusnya ya. Nah, saya kira ini mungkin ada pertanyaan. Ada yang ingin bertanya? Saya Prof. Ya silakan. Sudah ada ide Prof baru-baru ini mengajarkan matematika dengan menggunakan statistika Prof. Apakah ada kemungkinan statistika menggeser matematika ke depannya Prof? Maksudnya menggeser, saya presentasi saya kan saling mendukung ya. Iya Prof. Menggeser ya. Jadi memang pernah saya juga ada ide bagaimana, karena ini sebenarnya di sekolah dasar yang menengah itu kan memang kita lihat topik-topik statistik masih bagian dari matematika ya. Iya Prof. Nah, kalau kita masuk sedikit lebih jauh mendalami kedua bidang ini sebenarnya dua hal yang berbeda cara berpikirnya. Memang pernah saya punya pemikiran bagaimana kalau statistika juga satu mata pelajaran tertentu yang terpisah dengan matematika di sekolah menengah ya. Tapi itu kan merupakan suatu perubahan yang sangat drastis ya. Ya. Dari ide yang orang yang tidak punya power ya, kita tidak punya kekuasaan apa-apa untuk bisa mempengaruhi itu ya. Pernah saya sampaikan di pertemuan antara forum pendidikan tinggi statistika di Jakarta waktu pertama kali dilantik itu Nadiem Makarim ya.
Tapi yang melayani kita itu sekjennya ya, tidak sampai ke menterinya ya. Saya sampaikan itu mereka bilang bikin saja proposalnya, tapi kita kan masih terbatas power kita yang bisa mempengaruhi ya. Tidak. Saya coba juga di universitas bagaimana ide untuk membuat program studi pendidikan statistika ya. Sekarang ada kan program studi pendidikan matematika di UNM ya, di perguruan tinggi lain juga. Tapi tidak ada program studi pendidikan statistika ya. Padahal teknik-teknik mengajarkan statistika itu juga ada teknik tersendiri yang berbeda dengan mengajarkan matematika ya. Kalau kita pahami itu dasar-dasar berpikirnya ya. Ya, Prof. Saya pikir tidak ada istilah geser menggeser ya, hanya masing-masing lah harus berkembang ya. Jadi di sini juga di UNM tempo hari juga saya melalui suatu perjuangan juga bagaimana waktu ada izin operasionalnya program studi saya terus meminta supaya tidak berada di bawah jurusan matematika ya. Jadi statistika di sini merupakan program studi sendiri yang berada di bawah fakultas, tidak berada di bawah jurusan matematika. Itu juga saya mendapat juga beberapa resistensi ya, semacam penolakan dari beberapa tempat. Tapi saya mencoba menjelaskan dasarnya, membuatkan naskah akademik, audiensi dengan rektor dan sebagainya, disenatkan akhirnya juga disetujui di awalnya ya. So kalau terlanjur di dalam matematika susah ya. Unhas belakangan itu keluar statistika dari jurusan matematikanya ya. Berapa tahun kita sudah ada baru dia mulai juga menarik diri dari jurusan matematika ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Jadi sudah jelas ya, kita tunggu kelompok 1 ya. Kelompok 1 itu Nurul Fatimah, Silmo Hairudin, dan Nurul Atira ya. Siap. Jadi ya terserah apakah Anda mau sampaikan dalam bahasa Inggris atau Anda konversi ke bahasa Indonesia atau menggunakan dua bahasa ya. Seperti juga kelas-kelas sebelumnya ya. Ada yang mengindonesiakan PowerPoint-nya ya. Oke, mungkin dari saya, anak Ibnu mungkin bisa sedikit menjelaskan bagaimana nanti setelah Anda presentasi ada diskusi ya antara teman ya. Kemudian dibukakan kuisnya, Anda bisa masuk melalui Sam. Oke. Ibnu bisa jelaskan sedikit? Oh iya Prof, bisa Prof. Ya silakan dijelaskan. Izin share screen Prof. Ya silakan. Diisi daftar hadir ya. Ada dibuat kayak Ibnu itu ada daftar hadir.
Sudah kelihatan? Iya, sudah. Iya, Pak. Oh ya, pertama-tama mungkin Bapak-bapak Ibu semua silakan diklik di browsernya Syam Oke. Kemudian silahkan kembali diklik di CMS Syam Oke, Course Management System. Kemudian silahkan dimasukkan username dan passwordnya itu sama dengan password SIA-nya. Nanti setelah sudah masuk, kita klik di bagian mata kuliah. Kemudian dipilih kelasnya, mata kuliahnya. Kemudian diklik masuk. Nanti akan dialihkan ke LMS Syam Oke secara otomatis. Kemudian untuk pengerjaan kuisnya, ini sesuai dengan pertemuannya. Misal di pertemuan pertama, kita klik saja pada pertemuan pertama, kemudian diklik kuis chapter 1. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Kemudian kita langsung masuk di kuisnya. Silahkan dijawab sesuai dengan jawaban yang menurut Bapak Ibu semua yang benar. Kemudian setelah dirasa semua jawaban sudah terisi dan menurutnya sudah benar, langsung di finish attempt. Nah, kalau sudah, jangan lupa untuk di submit, karena kalau tidak di submit, jawabannya tidak akan terkirim ke LMS, tidak akan tersimpan. Nah, nanti setelah di submit, baru kuisnya dianggap selesai. Nanti akan muncul informasi berapa jawaban yang benar dan berapa yang salah. Mungkin itu saja, Prof, dari saya untuk pengerjaan kuisnya. Ya, saya kira Ibnu akan siap ya kalau ada nanti problem-problem yang dihadapi di dalam mengerjakan kuisnya ya. Iya, Prof. Masih ada yang mau bertanya? Sudah jelas ya tugasnya ya. Kelompok 1 siap untuk misalnya pertemuan berikutnya ya. Jadi diharapkan juga bukan hanya yang mendapat tugas chapter 1 yang membaca, tapi semuanya harus membaca karena kuisnya nanti terkait dengan chapter 1 pada pertemuan kedua nanti ya. Kemudian dalam diskusi juga tidak selalu harus yang menyajikan itu yang menjawab. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan ya bisa saja dari teman lainnya ya. Dari kelompok lain, tidak harus yang presentasi saja yang menjawab. Oke, ada lagi? Ya silakan. Ya. Kebetulan nama kami, Prof, kami pernah mengajukan pindah kelas dan ternyata di SIA itu tersubmit di kelas B. Nah, sementara kami, Prof, itu pekan depan di kelompok 1 untuk presentasi. Kami, Prof, apakah bagaimana solusinya itu, Prof? Maksudnya karena dia kami masuk di kelompok 1 dan insya Allah pekan depan mau presentasi. Kami namanya itu masuk di kelas B. begitu. Sementara kami tadi cek itu yang berarti Anda tidak di iya, Prof. Berarti nanti ya, berarti NIM-nya juga tidak terdaftar di kelompok ini. Kalau begitu tidak bisa kerja kuis barangkali. Ya bagaimana Ibnu itu kalau begitu? Iya, Prof. Kayaknya tidak bisa kerja kuis. Iya, Prof. Kalau misal dia di kelas lain, Prof, dia tidak bisa kerja kuis, Prof. Kenapa memang masuk di sini kalau memang namanya di kelompok lain ya, kelompok B ya? Pernah waktu di awal, Prof, kami ada bertabrakan jadwalnya, jadi kami minta pindah.
tapi ternyata tidak 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 bisa katanya ketua prodi. Jadi kami kembali ke kelas A, di kelas A. Nah ternyata di IT sudah pindah nama. Coba konsultasikan kalau memang tidak bisa nanti kerja kuisnya, nanti tidak bisa kita berikan nilai di sini, nilai kuisnya. Lebih pindah ke kelas memang di mana terdaftar namanya. Kan Tapi masih ada bagaimana? kesempatan sebelum minggu depan. Ya, saya kira kalau misalnya ini Nurul Fatima ya. Kalau masuk kelompok 1 ya. Kelompok 1. Iya, Prof. Nurul Atira. Tidak. Tidak apa-apa misalnya kalau memang minggu depannya tidak bisa gabung lagi, lebih pindah ke kelompok di mana namanya ada ya. Tidak apa-apa, mungkin yang kelompok 1, 2 juga tidak apa-apa ya. Kalau memang saya takut kita juga tidak punya bisa mempengaruhi itu sistem ya. Kalau memang sistemnya tidak bisa mengakomodasi Anda mengerjakan kuis karena tidak ada NIM-nya di situ, tidak namanya di kelompok ini, nanti Anda sendiri si rugi ya. Coba konsultasikan dengan Ketua Prodi, Prof. Hamzah ya. Saya tidak punya kapasitas untuk bisa memberikan bagaimana solusinya ya. Ya kalau saya sarankan lebih ke kelompok kelas di mana Anda terdaftar ya. Oke, yang lain ada lagi? Ya. Saya kira masih ada, atau kelompok lain mungkin sudah jalan juga ya minggu lalu mulai. Tidak ada lagi? Ya. Ya, kalau tidak ada bagaimana kita tutup saya dulu pertemuan kita hari ini. Nanti kan setiap saat bisa pertanyaan-pertanyaan lewat grup juga ya. Jadi saya harapkan supaya daftar nama lengkap dengan NIM-nya ya. Tolong dikirim di grup ya supaya kita lihat. Iya, Oke. sedang menunggu dari Pak Alfian ini, Pak. Ya. Sedang menunggu dari Pak Alfian. Kenapa Pak Alfian? IT-nya pasca sarjana, Oh, Pak. pasca ya. Iya. Oke, silakan dikonsultasikan ya. Karena kita tergantung dari sistem itu ya. Saya kira kalau tidak ada lagi biarlah kita tutup saja pertemuan kita hari ini. Marilah kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Selamat siang. Ya, selamat siang ya. Selamat beraktivitas selanjutnya lagi ya. Oke. Sudah bisa keluar ya? Ya, izin keluar ya kalau gitu. Sudah keluar Prof dia. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana gitu, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi itu NIM-nya, kita tunggu saja Pak Alfian, Dek. Insya Allah Pak Alfian tiba di Bandung, dia kirimkan NIM-NIM-nya. Dan kalau memang ada ketidaksesuaian nanti kita laporkan supaya disesuaikan. Halo. Iya, Komandan. Ya, Itu, Pak, persoalan yang kan tidak disetujui kayak pindah kelas. Kenapa tiba-tiba tidak ada nama? Itu bagaimana itu? iya Pak Alfian sudah bilang tidak ada yang disetujui kecuali Pak Agustian Tatogo. Ya, Tapi kenapa paling itu, Pak? Ya. Astagfirullah, pusing. Masalahnya kelompok 1 kok dong jadi emang. Itu kan. Iya, saya juga tidak mengerti ini. Kayaknya ada salah input, ada lagi yang lapor kah? Atau itu mungkin sekolah kita master kayaknya
Kak Yusran. Ya, maaf kurang jelas suara tadi saya ini. Nurul Atir. Kayaknya sudah ya, itu yang sudah kalau sudah minat tutor itu Kak Yusran namanya. Namanya. Yang pindah. Iya, kayaknya sudah. Saya tidak tahu itu. Tapi Pak Alfian bilang tidak ada yang diterima pindahnya. Tiba-tiba sudah pindah semua. Yang mengajukan pindah. Jadi kita tunggu saja dulu Pak Alfian. Insya Allah Pak Alfian tanggal 19 baru kembali ke Makassar. Kalau memang Tanggal berapa? Ndaan kita ndak mepet sih. jadi tidak ada memang yang mau pindah toh. Kalau Tidak. Atira pindah siapa maybe jam pagi Zoom. Latira sudah bilang Nggak tidak pindah Atira deh. tidak pindah karena sudah fix jadwalnya. Iya, sudah mengajukan sekolah kemarin tinggal tinggal jadwal. Jadi kalau Iya, nanti bahaya terlalu apa? Terlalu sering pindah. Ya, jadi insya Allah kita komunikasikan ke Pak Alfian saja secepatnya. Teman-teman juga kasih ingat deh kalau tanggal 19 Mei Pak Alfian. Karena kemungkinan ini baru sebentar NIM-nya semua. Saya mau lihat, saya mau cocokkan apakah sudah benar atau tidak. Tanggal 19 lah. Kita lihat baik-baik. Kita kita rapikan. Bagaimana? Ada lagi? Jadi Ketua, perkara absen untuk hari ini, Kak, ini untuk mata yang kita kuliah masuk di Siam Oke itu kan nanti pakai username password. Nah, yang password itu dari mana ya? Passwordnya mahasiswa Mahasiswa 2023. 2023. M-nya besar. Mahasiswa kalau pas kuliah 2023. M-nya besar. Yang di depan. Ada dibagikan sama Pak Rusli di grup kewirausahaan. jadi ini psikologi ada kuisnya ini hari. Iya, di mana dilihat kuisnya tadi lewat. Iya, saya juga belum bisa buka itu. Belum terbuka-buka ini. kayaknya LMS. pekan depan sih baru dipapar Pak kan itu materinya. Oh, hari ini enggak ada. Absensi Ya. kayaknya hari ini. Ya. Belum bisa juga saya masuk kuisnya. Kalah cepat kayaknya sama internetnya universitas. Nggak bisa. Kayaknya belum pi kuis. Hmm? Kak, kayaknya belum pi karena di situ tadi kalau ndak salah tangkap, Kak, pas habis materi pernah bilang Bapak baru ada kuisnya. Oh, enggak ada pi memang, Dek. Ya sudah. Berarti tidak ada. Ada lagi siapa lagi tadi? Kak, saya mau kabar tanya. Siapa itu? Ayo, Kak. Oke, ayo silakan. Ini untuk kuliah kewirausahaan minggu ini daring atau luring, Pak? Kewirausahaan. Siapa? Pas dari daring lah. Daring. Ada pi info. Tenang. Nanti dikasih domba-domba kini sama pas dari ini. Iya, Pak. Karena Lah. kalau yang kebaca apalagi namanya Siap. di LMS-nya daring untuk luring untuk pertemuan kedua dan ketiga. Tapi Pak mungkin Rusli. ada nanti penjelasan selanjutnya. Pak Rusli. Kewirausahaan. Pak Rusli. Kewirausahaan. Ada gitu anunya infonya. Di anu di LMS di
Bisa ditanyakan di grup itu, di grupnya Pak Rusli, kewirausahaan. Tapi kemarin Dana singgung-singgung gitu kan bilang mau daring, mau Eh, luring. tidak ada, tidak ada. Itu saja Pak Asgar. Pas dari itu, pakai domba-domba gitu. Kalau anda tahu ki ada Agustian Tatogo yang dari Papua mungkin lebih berpikir ki lagi. Ya, Kak, atau bisa Ini hanya harus pulang pergi nih, iya. kampus pulang ke Papua, kembali lagi ke Makassar. Wah, lumayan itu. Berapa Habis harga berapa tiket juta dari itu sana? Pak? Sekali jalan sudah hampir 4 juta itu. Wah, 4 juta pulang Pulang pergi balik sudah 8 5-6 juta. juta. Selamat. Gara-gara Aduh, satu mata kakak. kuliah yang harus kuliah offline kan, ada mata kuliah apa itu lalu minta ajukan untuk pindah ke kelas A supaya semua bisa ikuti secara daring gitu. Ya, pendidikan matematika. Tapi kalau dilihat dari gayanya tes-tes saja itu. Kemarin pas sudah tanya-tanya. Aja. Kebijakannya sekarang masih itu, masih daring untuk S2. Benar. Ya. Kecuali kelas D mungkin ya Pak Agustian. Ya, eh, sama Pak siapa ya? Pak Dalan tuh siapa itu ya, yang minta supaya nanti kuliahnya daring, atau kuliahnya luring. Oh, iya. Hmm. kamu gak bertanya yang Ya, kerja Nurul Latir, iya. bagaimana? Buat makalah, makalah Makalah apa? Tugasnya Prof. Arif. yang KWU kebenaran yang harus nih. Kan ada itu pembagian kelompok, terus masing-masing kelompok buat makalah tentang perusahaan. Belum ada itu, belum fix. Fix P baru kita buat tuh. Iya. Yang ada mau dulu yang jelas-jelas mau dulu yang depan mata. Kalau masih bayang-bayang, jermi dulu. Tunggu sampai terang benderang. Ya, silakan ada lagi. Mungkin sudah jelas, Dik, teman-teman. Kalau ada yang mau disampaikan bisa sampaikan lewat chat room WhatsApp saja. Ya, mungkin Ini kita sudah. tunggu NIM-nya besar nama itu dari Pak Ya, Alfian supaya mungkin bisa login masuk ke LMS-nya. ya sama-sama. Sama. Mari kita menunggu. Semoga Pak Alfian selamat sampai tujuan. Bisa kasih kita nih. Ya, oke. Ya, saya ada Oke, lagi. teman-teman, izin Ya, silakan ya, Molif, silakan. ya, terima kasih, selamat siang. Ya, selamat siang. Izin live ya.